Ya, perkenalkan teman-teman, namaku Alfian Teddy Cahayaputra. Aku merupakan UI UX designer dan graphic designer di sebuah IT konsultan yang berada di Pontianak. Ya, teman-teman dapat membaca CV yang udah aku tampilkan di layar teman-teman semua ya, untuk mengetahui lebih tentang diriku. Ini ada profilku dan skill-skill yang aku kuasai. Dan ada rekam kerjaku, juga educationku juga. Ya. Kali ini aku bakalan menyampaikan materi basic untuk Adobe Illustrator, yang mana pada webinar kedua kali ini, teman-teman akan belajar basic dari Adobe Illustrator. Aku set dulu ya. Ya, teman-teman. Sebelum itu, mari kita akan berkenalan dengan Adobe Illustrator. Pada kali ini, Adobe Illustrator yang saya gunakan adalah Adobe Illustrator versi 24.2.1. Ini merupakan Adobe Illustrator update yang paling baru. Ini merupakan update terbaru. Ini merupakan Adobe Illustrator versi 2020 dengan update terbaru. Kita lihat di dalam sini, ini adalah tampilan dari Adobe Illustrator-nya, tampilan dari Adobe Illustrator 2020. Ya, teman-teman bagi yang baru berkenalan dengan Adobe Illustrator dapat melihat tampilannya, dan juga teman-teman yang udah familiar dapat mengikuti videonya. Pada kali ini kita akan belajar tentang basic-basic Adobe Illustrator. Kita akan belajar tools-tools dasar yang akan membantu teman-teman untuk pembelajaran lebih lanjut di kelas vector art yang telah kalian ambil. Untuk ini dapat kita lihat di tampilan antarmuka aplikasi Adobe Illustrator pada 2020 ini terdapat. Ini misalnya teman-teman udah pernah membuat suatu karya di Adobe Illustrator, maka akan masuk ke Resend. Dan ini juga langsung aja kita masuk ke pembuatan file. Teman-teman kalau ingin melakukan editing di Adobe Illustrator, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah membuat file atau membuat file AI untuk membuat artboard yang akan kalian gunakan. Kalian dapat melakukannya dengan mengklik menu file, menekan button new ini. Atau teman-teman juga dapat menekan create new, seperti ini. Maka akan tampil pop-up seperti ini. Pada bagian ini, teman-teman dapat melihat, terdapat beberapa settingan yang teman-teman dapat atur. Seperti ini. Untuk Adobe Illustrator 2020 atau Adobe CC yang terbaru, mungkin dari tahun 2017 ke atas, maka teman-teman akan menemukan tampilan yang kurang lebih mirip seperti yang ada di layar teman-teman sekarang ini. Dapat kita lihat, ini merupakan preset-preset yang telah digunakan. Ini ada tandanya, recent, artinya preset yang paling terakhir teman-teman gunakan. Dan juga, ini ada juga tampilan, jika teman-teman ingin membuat sebuah karya yang memiliki ukuran seperti smartphone atau handphone mobile, teman-teman dapat menuju tab mobile dan melihat beberapa preset yang sudah disediakan oleh Adobe Illustrator. Seperti ini, iPhone X, iPhone 8, Pixel 2, dan masih banyak lagi HP-HP lainnya. Dan ini juga ada preset buat web. Ini rata-rata preset buat web ini biasanya digunakan untuk menampilkan tampilan yang sesuai dengan layar pada umumnya. Ini adalah web large, atau dapat kita sebut dengan tampilan Full HD, dan ini adalah common yang biasa laptop teman-teman gunakan, misalnya teman-teman memiliki layar 768p atau 720p, layarnya HD. Dan ini juga terdapat berbagai preset lainnya, seperti untuk MacBook Pro 13 Retina. Dan selanjutnya, yang paling umum untuk digunakan adalah ini. Ini adalah tampilan preset untuk print. Ya, teman-teman pasti tahu ukuran A4, letter, A3, yang teman-teman pasti temukan di software-software seperti Microsoft Word yang akan kalian gunakan untuk nge-print suatu laporan atau suatu karya yang akan kalian cetak. Dapat depan teman-teman pilih di sini. Selanjutnya ada preset untuk film dan video. Ya, biasanya ini digunakan untuk membuat thumbnail atau membuat tampilan depan dari sebuah video untuk proses editing. Dan ini juga ada art dan ilustrator.
illustration. Ada postcard, poster, letter, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa yang terdapat di bagian tab sebelah ini. Mulai dari yang paling atas. Ini merupakan nama dari file yang akan kita buat. Kita dapat mengetik atau mengcustom nama ini. Seperti belajar AI webinar 2. Oh iya teman-teman, aku juga sempat lupa bilang ke teman-teman, di sini aku juga menggunakan software yang bernama Karnak. Software ini akan menampilkan hal atau masukan yang aku ketik di dalam layar ini. Jadi teman-teman dapat melihat di bagian ini. Misalnya aku menekan F, dia bakalan muncul di bagian sini. Ini bakalan akan berguna ketika aku menekan suatu shortcut. Jadi teman-teman di balik aku membicarakan shortcutnya, teman-teman juga bisa melihat di layar teman-teman semua shortcut-shortcut yang udah aku tekan. Ya, lanjut lagi ke bagian lebar. Ini adalah satuan yang biasa digunakan untuk mengukur artboard atau ukuran artboard. Ini ada satuan-satuannya. Pixel. Pixel merupakan satuan yang biasa digunakan pada layar. Pixel merupakan satuan terkecil suatu layar. Terus ada points, pikas, inches. Inches biasanya digunakan untuk percetakan atau hal-hal yang berkaitan dengan hal yang dicetak, mempunyai ukuran yang besar. Misalnya teman-teman dapat melihat di penggaris tuh ada ukuran incinya. Dan ini ukuran kaki, 1 kaki. Dan ini yards, ini bakalan besar sekali jika teman-teman memilihnya. Dan milimeter, sentimeter. Sentimeter dan meter. Ya, pada video kali ini aku bakalan menggunakan resolusi pixel. Jika teman-teman dapat memasukkan ukurannya. Kali ini aku akan memasukkan 1000 pixel. Dikali 1000. Ini akan menampilkan atau menghasilkan artboard yang persegi, dikarenakan dia berbanding lurus, 1:1. Dan teman-teman juga dapat memilih orientasi, mau portrait atau landscape. Teman-teman juga dapat memilih jumlah artboards. Dan ini adalah bleed. Bleed biasanya digunakan di dunia percetakan untuk membuat tepi dari hal yang akan dicetak agar tidak terpotong atau agar mesin pemotong dapat memotong dengan baik. Itu bakalan kita pelajari di lain waktu. Dan di bagian Advanced Option, teman-teman dapat klik di sini, Advanced Option. Ini adalah color mode. Ya, ini sangat penting bagi teman-teman semua untuk memahami apa itu color mode. Yang pertama itu adalah RGB, yang kedua adalah CMYK. RGB atau singkatannya dari Red, Green, Blue adalah merupakan satuan atau format warna yang digunakan pada sebuah layar. RGB ini memiliki warna sebanyak 16,8 juta warna biasanya terdapat di layar teman-teman semua. Sedangkan CMYK ini merupakan singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan black. Ini jika teman-teman ingat atau teman-teman pernah membongkar cartridge di printer, teman-teman bakalan melihat warna ini. Ini bakalan digunakan untuk kebutuhan percetakan. Dikarenakan semua printer yang ada di sekitar teman-teman nggak mampu mencetak sebanyak warna RGB ini atau warna yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Ya, jadi printer tuh memiliki keterbatasan dalam mencetak sebuah warna. Jadi printer tidak dapat mencetak warna yang sangat kompleks. Ya. Lanjut, ini adalah raster effect atau kerapatan layarnya dari PPI, ada yang high, medium, screen. Dan kali ini kita akan menggunakan high agar memiliki kerapatan yang sangat tinggi. Jika teman-teman sudah merasa pas atau sudah menyesuaikan ini, teman-teman dapat mengklik button create. Ya, ditunggu di sini. Nah, ini merupakan tampilan dari Adobe Illustrator. Teman-teman dapat lihat di sini terdapat banyak sekali button-button atau tools yang dapat teman-teman gunakan. Kali ini kita akan membahas tools yang ada di bagian kiri ini. Ya, sebelum itu teman-teman juga harus memahami workspace atau tampilan UI dari Adobe Illustrator ini. Yang biasanya saya tampilkan di sini, ini adalah tampilan kerja dari workspace Adobe Illustrator teman-teman. Jika teman-teman baru menginstal Adobe Illustrator, biasanya workspace ini akan masuk ke bagian Essential Classics atau Essential. Jika diklik, dia akan menunggu merubah workspace-nya menjadi Essential.
Dia akan menampilkan hal-hal penting apa saja yang dibutuhkan untuk menggunakan Adobe Illustrator. Ya, di sini ada layer, library, dan lainnya. Ya, biasanya saya mengcustom ini ya, workspace-nya. Jadi ada preset di sini. Ada nama saya Alfian 1, Alfian 2, dan untuk menggunakan Adobe Illustrator di dual monitor. Dikarenakan saya menggunakan dua monitor dalam melakukan kegiatan editing. Saya akan menggunakan preset yang sudah biasa saya gunakan, yaitu Alfian 2. Teman-teman dapat menyesuaikannya juga ya. Ini teman-teman juga dapat melakukan expand di bagian sini untuk menampilkan menu-menu yang bakalan teman-teman butuhkan. Ya, sudah itu, ya pengenalan awalnya udah kita lakukan, maka kita akan masuk ke tools yang ada di bagian kiri ini. Select pertama yang namanya yang bernama selection tool. Selection tool ini jika teman-teman ibaratkan itu ilustrasinya seperti kursor pada mouse teman-teman sekalian. Mouse teman-teman sekalian bakalan dapat melakukan drag atau memindahkan suatu file ke tempat atau letak tertentu. Hal ini dapat diilustrasikan seperti itu. Untuk melakukan atau mendemokannya, saya akan membuat sebuah shape atau bentuk objek kotak seperti ini. Nah, jika ingin mengganti warna, teman-teman dapat memilih di bagian swatch. Ini merah. Nah, jika kita memilih selection tool dalam keadaan aktif, maka kalian dapat menggeser atau memindahkan kotak yang udah kita buat sebelumnya. Jadi teman-teman dapat melakukan drag and drag sebuah kotak atau objek yang telah teman-teman buat. Seperti ini. Saya contohkan ya. Diklik dan ditahan, teman-teman dapat memindah-mindahkannya. Ya, seperti ibaratnya kursor mouse lah, jika teman-teman familiar. Selanjutnya, kita kan tadi udah menggunakan shape ini kan. Ini apa sih? Kok banyak banget isi-isinya? Ya pertama, misalnya teman-teman default-nya itu biasanya lingkaran atau kotak. Ini akan menentukan shape yang akan teman-teman buat. Teman-teman dapat memilih shape yang akan teman-teman gunakan atau teman-teman buat dengan melakukan klik kanan pada gambar shape ini. Jadi teman-teman ada memiliki opsi untuk menggunakan rounded rectangle, ellipse tool, polygon, star, atau flare tool. Jadi di sini aku bakalan nyontohin penggunaan untuk membuat sebuah rectangle. Ada dua cara dalam membuat rectangle. Yang pertama, teman-teman jika sudah klik di bagian ini, teman-teman langsung aja klik di mana aja di bagian workspace ini. Klik sekali, nah maka akan muncul tampilan pop-up seperti ini. Teman-teman dapat mengukur atau melakukan penggantian angka di dalam sini. Misalnya kita membuat 300 dikali 300. Oh iya, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini bakalan akhirannya pixel. Dikarenakan kita pilih satuan pixel pada lembar kerja yang kita gunakan sekarang ini. Ini akan menghasilkan shape yang persegi. Jika kita tekan OK, maka akan menghasilkan shape seperti ini. Ini ukurannya 300 dikali 300. Jika teman-teman ingin mengetahui ukurannya secara pasti, teman-teman dapat mengikutkan panel property yang teman-teman dapat cari di bagian window, terus geser ke bawah, dan ini adalah property. Property di sini. Ya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oh iya, sebelumnya, aku bakalan nanya teman-teman, apakah yang aku sampaikan ini kecepatan atau teman-teman dapat komen di chat ya, agar aku dapat menyesuaikan dengan teman-teman semuanya. Ya, cukup dari Ahmad, Fahtur, Mbak Rinaldi, ya, kayaknya bakalan, oh, ya cukup. Ada yang bilang kecepatan juga. Jadi aku bakalan nyesuaiin juga teman-teman ya. Soalnya yang aku lihat dari grup Vector Art itu, teman-teman ada yang udah memiliki skill atau memiliki kemampuan yang dibilang di atas rata-rata dari teman-teman lainnya. Soalnya ini kita akan belajar basic dari teman-teman. Belajar basic ya. Ya ada yang bilang pelan-pelan, saya pemula. Jadi aku bakalan menyesuaikan dengan teman-teman yang lainnya ya. Soalnya biasa ada orang yang bilang
kecepatan juga. Oke. Aku bakalan memperlambat omonganku ya. Baik-baik. Oke, teman-teman. Dirasa aku akan menyesuaikan lebih pelan lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian ini. Membuat sebuah shape dari menu di bagian kiri ini. Yang udah aku bilang sebelumnya kan, ada rectangle, rounded, ellipse. Membuat rectangle ini dengan melakukan yang seperti tadi itu, klik di mana saja artboard kalian, dan membuat ukurannya seperti ini. Dan cara yang kedua, teman-teman dapat mengklik shape-nya, terus teman-teman pilih, klik di bagian mana aja, terus klik tahan mouse-nya seperti ini. Ini akan membuat shape dengan ukuran custom. Oke. Oh, ada yang ngechat nih. Oh iya, aku bakalan nanya, untuk suara yang aku omongin itu apa kedengaran jelas untuk teman-teman, apa kekecilan? Ya, baik, kita akan lanjutkan. Ini seperti ini ya, teman-teman. Ini buat custom. Dan selanjutnya, teman-teman juga dapat membuat sebuah shape seperti ini, agar shape ini memiliki ukuran yang presisi. Teman-teman dapat melakukan klik mouse-nya dan tahan tombol shift. Ya, tahan tombol shift sampai ada tanda ungu seperti ini. Ini artinya shape yang teman-teman buat memiliki ukuran yang 1:1 atau presisi. Dapat dilihat teman-teman di sini di transfer property ukurannya 280 dikali 280 pixel. Jadi ini shape-nya presisi ya. Ya, dapat fokus lagi. Selanjutnya, jika aku mau membuat Eclipse tool, teman-teman juga dapat melakukannya sama seperti membuat rectangle ya. Seperti ini. Terus jika teman-teman ingin membuat Eclipse tool, teman-teman dapat juga menggunakan shortcut, yaitu shortcutnya L. Untuk rectangle tadi, itu shortcutnya L. Jadi teman-teman dapat mengklik L untuk membuat Eclipse. Teman-teman dapat lihat di sini juga ada tombol atau key yang udah aku pencet. Terus teman-teman dapat klik. Jika teman-teman nggak melakukan dengan menahan tombol shift, maka button atau bulatan circle ini akan mengikuti kursor teman-teman. Tidak memiliki ukuran yang proporsional. Dapat lihat teman-teman sini, ya ini seperti ini. Seperti ini ya. Lanjut, bagian menu-menu lainnya, ini kurang lebih sama ya, seperti rectangle atau ellipse yang berada di sebelahnya. Jadi teman-teman dapat melakukan eksplorasi setelah webinar ini. Saya akan lanjut untuk tools yang kedua, yang itu yang bernama Direct Selection Tool, atau dengan menggunakan shortcut A. Ya, dapat kita bandingkan. Untuk icon di sini, teman-teman dapat melihat perbedaannya. Untuk icon selection tool, dia berwarna hitam. Untuk direct selection tool, dia berwarna putih. Nah, terus kalau bentuknya sama, bedanya apa dong? Nah, kita bakalan bahas pada kali ini. Untuk direct selection tool, udah aku bilang sebelumnya, direct selection tool untuk ibaratnya seperti kursor mouse pada laptop atau komputer kalian. Dia dapat melakukan drag atau memindahkan suatu objek. Untuk direct selection tool, ini penggunaannya agak berbeda ya. Jika aku memilih selection tool ini, jika aku klik, dia maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika aku menggunakan direct selection tool, maka jika aku melakukan klik, aku dapat memilih poin-poin atau titik-titik tertentu pada shape yang udah aku buat. Jika aku menggunakan selection tool, aku nggak bakalan bisa memilih salah satunya. Dia akan memilih semuanya. Selanjutnya, jika aku memiliki direct selection tool, aku dapat memilih salah satunya, seperti ini. Seperti ini juga. Yang aktif bakalan ujung atau pojok yang aku klik. Jadi yang aktif itu tergantung dari kemauan kalian masing-masing.
Dan apa gunanya dari itu? Apa bedanya dengan sebelumnya? Perbedaannya ada terdapat di bagian ini. Jika teman-teman udah mengklik satu bagian, selanjutnya teman-teman melakukan drag dengan mouse teman-teman dapat mengubah bentuk shape yang sebelumnya ini persegi menjadi lebih memiliki bentuk lainnya. Seperti ini, aku contohin. Nah, aku seret dengan menggunakan Direct Selection Tool. Maka ini akan mengikuti dari poin yang aku atau kursor yang aku arahkan. Nah, maka persegi tadi akan berubah seperti ini. Ya, aku ulangi lagi. Di bagian ini, jika teman-teman mau melakukan hal seperti itu dengan menggunakan selection tool, maka teman-teman nggak dapat melakukannya. Ini bakalan aku contohin ya. Aku klik, aku seret. Dia bakalan mengikuti ukuran bentuk aslinya. Jadi teman-teman tahu untuk direct selection tool ini. Ini juga. Nah, misalnya aku ubah lagi ya, jadi bentuk yang lebih menarik. Nah, seperti ini. Nah, contohnya. Ya, selanjutnya, aku bakalan bahas Magic Wand Tool atau Y. Yang dapat kita artikan, Magic Wand Tool, yang namanya juga Magic ya. Sebenarnya tools ini berguna untuk memilih objek-objek yang sama, yang memiliki properti yang seperti di tengah ini. Dia dapat memilih objek yang memiliki warna yang sama, warna stroke yang sama, lebar stroke yang sama, ketebalan yang sama, dan blending mode-nya. Aku contohin ya. Aku bakalan lakukan copy objek ini. Kalian dapat mengcopy dengan menahan tombol Alt, lalu drag. Seperti ini. Copy lagi, drag. Ya, teman-teman jika ingin menggunakan Magic Wand Tool atau Y ini, teman-teman dapat mengklik, diklik objeknya, maka ya dia akan terseleksi semuanya. Jika teman-teman ingin mengetahui dia terseleksi atau enggak, teman-teman dapat mengaktifkan layer di bagian Windows. Bagian ini, ya, di sini, ya. Jika objek yang diseleksi itu aktif, maka ini akan tampil di bagian samping kanan ini. Ada objek kotak biru yang berada di sampingnya. Itu tandanya dia aktif. Selanjutnya, jika teman-teman tidak menggunakan Magic Wand Tool, teman-teman menggunakan selection tool biasa, teman-teman harus melakukan klik manual, satu persatu. Klik yang pertama, terus teman-teman harus wajib menahan Shift, agar teman-teman dapat menyeleksi objek lainnya. Titik lagi, klik lagi, dan ya, di sini ya. Oh iya, untuk teman-teman yang bertanya, nanti setelah aku menyampaikan materi atau webinar ini, bakalan ada sesi pertanyaan ya. Jadi dikarenakan waktu kita juga terbatas, jadi pertanyaannya dapat di-keep dulu ya. Untuk setelah saya selesai melakukan penyampaian materi, teman-teman dapat melakukan sesi tanya-jawab ya. Dan selanjutnya, ini yang bakalan penting banget. Namanya tuh Pen Tool. Atau teman-teman dapat mengklik P di shortcut keyboard teman-teman semua. Apa sih Pen Tool itu? Kan sebelumnya kita tahu apa Adobe Illustrator udah menyediakan set yang udah siap kita gunakan, seperti rectangle tool dan lain-lainnya. Jika kita ingin membuat shape yang tidak ada di bagian list ini, maka teman-teman dapat menggunakan pen tool untuk membuatnya seperti ini. Aku bakalan membuat sebuah objek custom. Penggunaan pen tool itu seperti pen. Teman-teman dapat membayangkan seperti pena. Namun pena ini memiliki fungsi yang hampir mirip dengan pena untuk menulis. Jika teman-teman klik, nah, maka dia akan mengikuti. Ada garis bantuan yang mengikuti. Kalian dapat membuat shape dengan melakukan klik-klik dan klik lagi. Klik, 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 klik. Nah, jika sudah selesai, teman-teman dapat menekan V atau kembali ke selection tool. Nah, setelah itu, teman-teman dapat lihat, ini aku membuat sebuah objek seperti diamond atau kelayang. Nah, yang mana itu nggak disediakan di menu yang udah disediakan Adobe Illustrator. Jadi teman-teman dapat menggunakan pen tool ini untuk membuat
shape atau bentuk custom dari objek yang teman-teman nggak dapat temui di bagian shape bagian ini. Selanjutnya, ini sama juga seperti pen tool, namun perbedaannya jika kita melakukan klik lagi, dia otomatis akan membuat lengkungan seperti ini. Oke, lanjut. Yang terpenting juga type tool. Ya, type tool atau dapat menekan juga T sebagai shortcut-nya. Apa sih type tool? Yang pasti teman-teman udah tahu ya, type tool itu gunanya untuk membuat suatu tulisan di dalam artboard kalian. Yang udah familiar dengan Microsoft Word pasti sudah tahu type tool itu apa. Seperti ini. Untuk membuat tulisan di dalam sebuah artboard di Adobe Illustrator, teman-teman harus menggunakan type tool. Yang pertama, caranya itu hampir mirip dengan penggunaan shape. Yang pertama, teman-teman dapat melakukan klik sekali, terus kalian dapat mengetik apapun yang kalian ketik. Contoh, ya setelah itu, balik lagi ke selection tool. Jika teman-teman ingin melakukan pembesaran atau membesarkan teksnya, teman-teman dapat menahan tombol shift, terus seret pojok bagian tepinya. Nah, ini adalah teks contoh. Jadi, jika kalian ingin membuat sebuah teks, klik T atau type tool, klik di sini, terus contoh. Seperti ini. Jika kalian ingin membesarkan, seret dengan menggunakan selection tool. Ini adalah contoh. Lalu selanjutnya, ada beberapa opsi lagi atau menu yang dapat digunakan lainnya untuk type tool ini. Yang kedua, kita bakalan menggunakan type tool ini untuk menulis paragraf. Kan yang sebelumnya, ini yang aku buat nih biasanya digunakan untuk judul. Jadi ini teksnya nggak panjang, cuman satu kata aja. Jika teman-teman ingin membuat teks yang panjang, teman-teman dapat melakukan klik pada type tool, terus klik tombol kiri mouse Anda atau mouse teman-teman, dan drag. Nah, maka dia akan membuat teks dummy, yaitu lorem ipsum. Kita dapat membesar teks itu. Tadi kan aku membesarnya dengan menahan dan mendrag tombol di bawah ini. Teman-teman juga dapat menggunakan ini, ukuran di sini. Juga teman-teman dapat menggunakan ukuran yang ada di properti di sini juga. Ini sama aja ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah dan ini adalah sebuah paragraf. Nah, ya aku pinggirin dulu ya. Nah, di lainnya juga type tool ini juga memiliki fungsi lain ya, seperti jika kita ingin membuat sebuah tulisan yang melingkar, teman-teman dapat menggunakan bantuan dari Eclipse Tool, klik di bagian sini. Oh, dan untuk menghilangkan fill dari ininya tuh, di Adobe Illustrator ada yang namanya fill dan stroke. Pada bagian fill, dia akan mengisi bagian tengahnya ini di dalamnya. Sedangkan stroke, yang misalnya aku contohin ya, aku milih merah, dan aku memperbesar stroke-nya di bagian sini, property stroke. Nah, stroke itu adalah ujung dari objek yang akan kita buat, seperti bagian tepinya yang melebihi objek itu, dan mengitari objek tersebut. Seperti ini. Untuk mencontohkan penggunaan tools yang selanjutnya, atau type area tool, aku akan menghilangkan fill dari objek lingkaran ini, dengan mengklik button ini, none, atau menggunakan shortcut garis miring. Oh iya, teman-teman jangan lupa untuk mengklik objeknya ya, untuk memasukkan efek yang teman-teman akan gunakan. Tadi nggak berhasil soalnya pas aku klik ini, aku nggak seleksi objeknya. Jadi teman-teman make sure harus aktif ya objeknya. Tandanya aktif tuh dapat melihat di sini ada birunya, dan di sini juga biru ya, artinya aktif. Teman-teman klik none. Nah, selanjutnya teman-teman dapat menggunakan type tool, terus klik di bagian pad-nya, atau garis yang udah teman-teman buat itu. Nah, maka dia akan masuk ke dalam objek yang udah teman-teman buat. Lihat di sini, paragrafnya mengikuti ukuran dari lingkaran yang teman-teman buat. Selanjutnya, aku bakalan contohin juga contoh penggunaan yang melingkar menggunakan tab area tool. Aku klik. Sini contohnya lagi, misalnya aku buat
Ya, ke dalam ya. Ya, ini akan membentuk persegi sesuai dengan shape yang teman-teman buat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tools selanjutnya, yaitu brush tool. Yang kalian tahu ya, brush itu adalah sebuah kuas. Jadi biasanya seseorang memakai kuas itu untuk menggambar. Di Adobe Illustrator ini juga ada tools yang bernama brush tool. Jadi teman-teman dapat seolah-olah menggambar di dalam artboard yang telah teman-teman buat, yang di dalam putih ini. Jika aku klik brush tool, atau shortcutnya B, teman-teman dapat menggambar. Seperti menggambar di Paint, jika teman-teman familiar dengan Microsoft Paint. Klik, dan dia akan membuat garis. Seperti ini. Ya, dia akan menutup garisnya. Jika teman-teman hanya ingin membuat garisnya, dapat lakukan cara sebelumnya, yaitu dengan mematikan fill-nya. Ya, seperti ini. Contohin lagi ya. Teman-teman dapat menggambar ini, seperti ini, dan seperti ini. Seperti ini ya. Lanjut. Untuk tools-tools yang penting lainnya, aku bakalan jelasin apa itu dari Rotate Tool. Oh iya, untuk notice ke teman-teman, kita nggak bakalan bahas semua tools yang ada di bagian kiri ini ya. Kita bakalan bahas yang penting-penting aja untuk teman-teman semua. Soalnya semua tools ini nggak bakalan kita gunakan 100%. Jadi beberapa tools penting bakalan aku bahas, dan untuk yang kurang dibutuhkan atau digunakan setiap saat, bakalan nggak aku bahas pada pertemuan kali ini. Ya, kita akan lanjut ke Rotate Tool. Ini ada Rotate Tool, atau dapat menekan R, shortcut-nya. Terus teman-teman dapat lihat di sini ada sebuah titik, yang mana teman-teman dapat memindahkan titik itu. Di sini, teman-teman dapat pindahin. Misalnya aku pindahin ke tengah, terus aku klik ininya, terus aku pindah. Dia bakalan rotate, mengikuti sumbu yang kita udah atur titiknya. Jika aku bakalan pindah ini ke tepi, seperti ini, aku putar dia bakalan ngikutin sumbu yang udah aku buat di sampingnya, seperti ini. Dan selanjutnya juga ada reflector. Reflector ini untuk membalikan, kalau yang rotate itu untuk memutar, kalau ini untuk membalikannya, ya seperti ini. Tulisannya jadi terbalik. Jadi HONOC. Dan selanjutnya, kita akan menggunakan belajar apa itu Shape Builder Tool. Yang ini, teman-teman dapat lihat, Shape Builder Tool, atau dengan menekan shortcut Shift plus M. Dihapus. Ya, untuk mempraktekkan penggunaan Shape Builder Tool, aku bakalan menggunakan Eclipse Tool. Atau teman-teman dapat pilih sini, atau dapat menekan L. Aku bakalan buat contohnya. Contoh aja ya teman-teman. Ya, aku bakalan ubah dia fill-nya menjadi stroke aja. Teman-teman dapat mengubah ini dengan menekan button di sini, swap untuk menukar stroke dan fill, mengubah fill menjadi stroke, stroke menjadi fill. Dengan menekan klik ini, dia akan berubah seperti ini. Atau teman-teman dapat menggunakan shortcut Shift plus M di bawah ini. Shift plus M. Maaf. Shift plus M. Maaf. Shift plus X. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Ya, aku bakalan rapiin lagi. Ya, di sini kita akan mempraktekkan apa gunanya Shape Builder Tool. Ini seperti ini. Untuk menggunakan Shape Builder Tool, teman-teman jangan lupa untuk menseleksi objek yang bakalan kita akan manipulasi menggunakan Shape Builder Tool. Teman-teman dapat mengklik Selection Tool dan lakukan drag semua shape-nya. Seperti ini. Terus kalian pilih Shape Builder Tool atau menekan Shift plus X, Shift plus M, maaf. Terus teman-teman dapat melihat jika teman-teman sudah melakukan mengklik Shape Builder Tool dengan Shift plus M, teman-teman dapat menghapus atau menggabungkan objek yang teman-teman inginkan seperti ini. Ya, di contoh ini,
Jika teman-teman ingin menggabungkan, teman-teman dapat langsung melakukan klik seperti ini. Ya, ini akan gabung. Jika teman-teman ingin menghapus, teman-teman hanya melakukan klik seperti ini. Tahan tombol Alt, terus teman-teman seret. Nah, maka dia akan membuat sebuah objek. Seperti ini. Objek baru yang dibuat. Nah, ini ada perpotongan dari objek yang sudah kita buat sebelumnya. Dapat aku ganti warnanya. Seperti ini. Jadi, dengan memanfaatkan tools dari Shape Builder Tools, kita dapat menciptakan sebuah bentuk baru dari objek yang udah ada sebelumnya, yaitu lingkaran. Oke. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas apa itu eyedropper tool. Ya, eyedropper tool, atau kita dapat menggunakan shortcut I untuk melakukan atau menggunakan tools ini. Apa sih eyedropper itu? Eyedropper itu, jika teman-teman familiar, itu adalah pipet atau untuk menarik sebuah air ke dalam sumbu di dalam pipetnya itu. Dan teman-teman dapat meneteskan air yang udah diambil itu. Analoginya seperti itu. Dapat kita contohkan seperti ini. Pertama, teman-teman membuat sebuah objek yang berwarna merah. Selanjutnya, teman-teman duplikat. Ya, duplikat dapat teman-teman lakukan dengan menahan tombol Alt, terus seret ke samping. Teman-teman dapat melakukan perubahan warna seperti ini. Ya, misalnya kita akan menggunakan fungsi dari eyedropper tool. Eyedropper tool ini pertama, misalnya teman-teman ini udah membuat suatu objek, terus teman-teman ingin merubah warnanya. Warna dari objek biru ini. Kan aku membuat biru ini dari tampilan bawaan swatch dari Adobe Illustrator ini, ada di pilihan ini. Tapi, ada suatu kasus, teman-teman membuat warna yang custom. Teman-teman dapat membuat warna custom dengan mengklik bagian ini, klik double klik, fill. Ya, teman-teman rubah warnanya. Seperti ini misalnya. Nah, warna ini nggak ada di menu swatch di bagian ini. Terus, misalnya teman-teman ingin merubah warna objek merah ini, bagaimana dong ngelakuinnya? Ya, kita dapat menggunakan fungsi dari eyedropper. Seperti ini. Klik dia. Terus kita pilih objek mana yang akan menjadi acuan atau menjadi target untuk ditiru warnanya. Seperti ini. Klik. Nah, dapat teman-teman lihat. Berubah. Merah menjadi biru seperti ini. Tanpa kita memilih warna yang sudah disediakan pada swatch Adobe Illustrator. Nah, selain untuk merubah warna, eyedropper tool ini juga berguna untuk mengubah jenis tampilan teks. Misalnya aku melakukan ngetik ini, teks. Teman-teman besarin. Seperti ini, terus aku duplikat, terus aku ubah fontnya. Seperti ini misalnya. Ini kan berbeda fontnya. Aku ubah lagi. Wow. Ya, misalnya teman-teman ingin meniru gaya font seperti bawah ini, teman-teman dapat memanfaatkan Shape Builder eyedropper tool juga seperti ini. Nah, dia bakalan mengikuti referensi dari warna atau teks yang bakalan ditargetkan untuk ditiru. Seperti itu, teman-teman. Dan selanjutnya, kan dari tadi aku ada melakukan zoom in, zoom out dengan menggunakan shortcut Alt, terus drag mouse ke atas atau ke bawah. Ya, teman-teman bagi yang kurang familiar dengan shortcut ini, ada cara lain untuk menggunakannya dengan menggunakan ini, zoom tool. Dapat kalian klik, dia akan melakukan zoom ke bagian ini. Diklik, dia akan zoom. Seperti teman-teman dapat melakukan zoom di sebuah foto, di sebuah galeri. Ya, jika ingin zoom out, teman-teman dapat klik lagi, ke klik tahan Alt, terus teman-teman klik. Dia akan zoom out. Jika dilepas, diklik lagi, dia akan melakukan zoom in. Selanjutnya, jika teman-teman ingin pindah nih, dari yang bawah ini, ke samping sini, ke sampingnya. Biasanya kan kita menggunakan atau scroll wheel di samping ini nih, untuk ke atas, ke bawah, atau ke samping, atau ke kanan.
jika teman-teman memiliki, misalnya deh, ada objek di atas, seperti ini. Terus teman-teman tuh mau pindah ke atas ini, kan bakalan repot, teman-teman harus zoom out dulu, terus zoom out lagi, baru dampak objeknya, baru teman-teman bisa klik. Itu ada yang namanya hand tool, atau dengan menggunakan shortcut H, teman-teman dapat mengklik hand tool ini, terus teman-teman dapat klik dan tahan. Maka dia akan melakukan navigasi seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot menggunakan scroll ya. Ya, seperti ini. Teman-teman dapat menggunakan hand tool. Atau shortcut yang sering aku gunakan untuk menggunakan hand tool ini dengan menahan tombol spasi. Tahan tombol spasi dan seret. Seret kemana teman-teman mau menampilkan objek atau memilih objek teman-teman. Dan untuk melakukan zoom in, zoom out, yang sudah aku bilang sebelumnya, dengan menggunakan tombol ALT. Seperti ini. ALT, zoom in, ALT, zoom out. Atas, bawah, bawah, atas. Zoom in dan zoom out. Ya, selanjutnya, kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Jadi, kayaknya yang aku rasa untuk tools-tools dasar dari Adobe Illustrator ini udah aku sampaikan ya. Jadi pada penyampaian kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Yang aku lihat nih teman-teman banyak yang melakukan komen ya, ada yang bilang kecepatan, ada yang minta diulang, ada juga yang bertanya sebelumnya. Teman-teman jangan khawatir. Video atau rekaman ini sudah di-record. Jadi teman-teman dapat menyaksikan siaran ulangnya di channel YouTube Sekolah Desain seperti biasanya. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, yang pertama aku bakalan jawab pertanyaan dari Bayu Praditya. Untuk Kak Bayu nih. Kak Bayu bertanya, kalau pakai CS6 sama CC bedanya apa? CS6 dan CC itu berbeda generasi pembuatan softwarenya. Sebenarnya CS6 itu merupakan cikal bakal dibentuknya Adobe CC, atau yang dapat kita tahu itu Creative Cloud. Yang ini Adobe Creative Cloud seperti ini nih. Jadi, Adobe Creative Cloud itu merupakan layanan yang dibuat oleh Adobe untuk pelanggan-pelanggannya yang mementingkan fitur cloud di dalamnya atau berbasis awan. Jika teman-teman dapat membayangkannya itu seperti Google Drive. Teman-teman dapat save file ini ke awan atau penyimpanan yang sudah disediakan oleh Adobe. Nah, misalnya ini contohnya. Ini merupakan tampilan dari Adobe Creative Cloud Desktop. Ini adalah tampilan cloud storage yang dapat teman-teman gunakan. Di sini saya memiliki 100 GB yang kosong. Saya menggunakan fitur langganan Adobe CC ya, untuk Adobe CC selama 1 tahun. Jadi teman-teman dapat menikmati fitur yang ada di Creative Cloud ini. Teman-teman dapat langsung melakukan update langsung dari Adobe Creative Cloud ini. Ini merupakan salah satu keunggulan Adobe Creative Cloud jika dibandingkan CS6. Ya, selanjutnya, aku akan bahas atau menjawab pertanyaan dari Kak Yolanda. Contohin repeat object. Repeat object, ya, kita bakalan contohin seperti ini. Repeat object. Jika teman-teman ingin mengulangi objek atau melakukan duplikasi objek tersebut untuk membuat objek itu presisi berada di sampingnya atau memiliki ukuran di sampingnya, teman-teman dapat menggunakan repeat object atau shortcut itu Ctrl D ya. Misalnya seperti ini. Sebenarnya repeat object itu
dapat juga dibilang untuk melakukan perintah yang atau membuat objek yang udah dibuat sebelumnya. Seperti ini. Aku udah menduplikasi objek di bagian ini. Terus aku klik Ctrl D. Dia akan mempaste objeknya. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Dia akan mempaste sama seperti objek sebelumnya. Jadi rapi, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan copy paste manual. Ya, mungkin itu dari aku. Dari Ahmad Suhendi. Bang, itu AI bisa update. Kamu berlangganan dong. Ya benar banget ya Mas Ahmad. Aku langganan layanan Adobe Creative Cloud selama 1 tahun. Jadi aku mendapatkan akses update real time dari Adobe-nya sendiri. Nah, untuk Renaldi Chandra bertanya, Bang, kok AI saya nggak ada satuan pixelnya? Cuman ada poin. Ya, teman-teman dapat mengklik di bagian. Jika teman-teman udah membuat artboard, teman-teman dapat melihat satuan atau merubah satuannya. Klik bagian ini, artboard option. Nah, di bagian sini kan ada width dan height-nya menggunakan pixel. Jika teman-teman yang Mas Renaldi bilang cuma ada poin, kayaknya Adobe Illustrator memberikan opsi yang lainnya deh. Misalnya dari CS6 itu dia tetap ada opsinya juga di bagian sini. Kalau di CS6 tuh ada juga drop down atau pilihan untuk di bagian pixelnya. Nanti Mas Renaldi bisa untuk lanjutnya bisa tanya di grup ya. Nanti bakalan akan aku jawab. Soalnya aku nggak menggunakan Adobe Illustrator yang versi di bawahnya ya. Soalnya bakalan berbeda tampilannya. Selanjutnya dari oh iya, untuk ini aku nggak bakalan bisa jawab semua pertanyaannya ya teman-teman. Mohon maaf ya. Karena ini juga udah melewati waktunya 45 menit. Ini udah jam 7.55. Jadi aku bakalan pilih 2 pertanyaan terakhir yang akan bakalan aku jawab. Selanjutnya teman-teman melanjutkan pertanyaan teman-teman di grup. Untuk yang pertanyaan yang menarik ini yang sering ditanyakan, aku jawab. Tools utama dari Kak Bayu yang wajib dipelajari di kelas vektor. Ya, sebenarnya yang aku udah jelaskan itu tools-tools dasar yang sebenarnya kalau Kak Bayu bisa menguasai tools-tools yang udah dijelaskan sebelumnya, jika Kak Bayu ingin membuat suatu vektor, Kak Bayu bakalan lebih mudah lagi untuk membuatnya, dikarenakan Kak Bayu udah melakukan penguasaan tools-tools tersebut. Tapi, yang aku bisa bilang sih, tools yang paling sering digunakan untuk menggunakan di kelas vektor ini, itu di pen tool, bagian ini. Kalian dapat membuat objek custom sesuai keinginan kalian. Untuk penggunaan lebih lengkapnya, pen tool nggak bakal aku bahas di webinar kali ini ya, mungkin pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ya. Ya, teman-teman kalau memang ada mau bertanya, yang pertanyaannya kira-kira unik, boleh nih, tanyakin aja di grup chatnya. Ya, aku jawab pertanyaan yang unik ya. Aku tunggu Magic Builder tuh. Oke, aku bakalan
kayaknya bakalan aku jawab pertanyaan terakhir ini dari pertanyaan dari Mas Ahmad Suhendi. Ini bakalan menarik banget pertanyaan dari Mas Suhendi ini. Pak Suhendi bertanya, rumus cepat gunain pen tool. Ya kalau buat rumus, pen tool itu termasuk suatu tools yang aku bisa bilang itu susah ya. Aku aja belajar pen tool tuh 2-3 bulan. Baru bisa mahir. Ya, aku sekarang juga belum bisa dibilang terlalu mahir sih. Nggak dibilang bisa menggunakan dengan lumayan baik. Jadi, waktu yang digunakan untuk belajar pen tool itu lumayan panjang. Terus teman-teman jangan khawatir ya, di kelas ini kan kelasnya 3 bulan. Teman-teman, jika ingin cepat belajar atau cepat menguasai pen tool, tips atau rumusnya sih, teman-teman sering-sering latihan menggunakan pen tool. Nggak bisa teman-teman sekali make, terus langsung selesai, langsung bisa. Nggak kayak teman-teman pakai rectangle tool, tinggal klik langsung jadi. Nggak bisa ya itu teman-teman. Jadi teman-teman harus latihan terus-menerus ya, menggunakan pen tool. Sering-sering latihan. Teman-teman juga bisa bertanya ke teman-teman lainnya ya. Soalnya aku lihat dari teman-teman lainnya tuh karya-karya teman-teman udah bagus banget ya, bisa dibilang tuh udah memang top lah, di atas rata-rata. Jadi teman-teman yang udah top tuh kayaknya dengar materi kali ini tuh bakalan kok agak bosan gitu ya. Soalnya ini mengulang lagi dasar-dasar yang udah mereka dapatkan. Ya, dikarenakan sekarang sudah menunjukkan pukul 19.59, aku bakalan stop share screen-nya. Ya, bakalan stop share screen-nya. Ya, bagi teman-teman yang udah hadir di webinar kali ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang udah hadir, yang teman-teman juga udah absen, terima kasih banyak sudah menghadiri webinar kali ini. Teman-teman dapat meninggalkan room Zoom ini. Selanjutnya, misalnya teman-teman ingin bertanya lagi, dapat melakukan pertanyaannya di grup. Makasih banyak ya teman-teman yang hadir. Teman-teman dapat keluar dari room ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan aku bakalan close room ini.